Baik, puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan baca secara bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama pada kitab Mazmur pasal 116. Judulnya adalah Terluput dari Belenggu Maut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Mazmur yang kita baca ini mengungkapkan sebuah rasa syukur. Ada ungkapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menjadi dasar. Ada sesuatu yang merupakan alasan. Orang mengucap syukur itu tidak dengan tiba-tiba terus dia mengucap syukur. Tetapi dia mengucap syukur karena ada sesuatu yang mendorongnya. Ada alasan. Ada penyebab. Sehingga dia datang mengucap syukur. Ya. Beberapa hari yang lalu kita dipanggil untuk sama-sama melakukan sebuah ibadah pengucapan syukur. Kenapa? Karena ada yang berulang tahun. Kan gitu ya. Kemudian ada juga yang memanggil kita dan tiba-tiba ada ayam hidup-hidup yang dibakar. Kenapa? Karena dia merasa ditolong oleh Tuhan sehingga ada ucapan syukur. Mungkin saudara pernah mengajak anak-anak saudara, adik saudara, atau saudara sendiri pernah dan suka menonton film-film superhero ya. Apa itu? Padahal itu film-film fiktif kan? Ada Superman, ada apa? Wah, hebat semua. Spiderman, Ultraman, Iron Man, ada Cemen. Ya gitu ya. Film-film itu saudara mungkin lihat, lalu saudara katakan buat anak saudara, atau mungkin dia katakan, wow, hebat Superman, hebat, apalagi tadi, Ultraman, Man-Man, hebat sekali mereka. Wow, dapat berubah, wow, pedangnya hebat, dia bisa kalahkan ini dan itu. Saudara, sebetulnya tidak salah kalau saudara ajak anak saudara atau saudara menonton seperti itu. Tetapi jangan sampai pada akhirnya saudara menjagokan mereka lebih daripada Tuhan. Iya kan? Sebetulnya yang lebih berkuasa, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat bukan Superman, bukan Spiderman, tetapi Tuhan Yesus. Dia telah menolong saudara, melepaskan saudara dari maut. Di sini dikatakan di ayat ini bahwa aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan aku, suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyenangkan telingaku, maka seumur hidup aku berseru kepadanya, tali maut melilit aku. Tanamkan kepada anak saudara bahwa yang lebih hebat dari Superman adalah Tuhan Yesus. Kita melakukan ucapan syukur karena ditolong oleh Tuhan, terhindar dari maut, terhindar dari malapetaka, mendapatkan penebusan, kesehatan, kekuatan. Saya lihat Alan ada kemarin panas tinggi katanya, 3 hari Pak panas tinggi. Saya bilang, wah ini jangan-jangan ya. Saya nggak bilang COVID ya, saya bilang jangan-jangan Alan. Kan gitu, iya kan? Nah, ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana saya dan saudara bisa melakukan sebuah ucapan syukur? Tadi di atas dikatakan kita sudah dilepaskan. Kita sudah dibebaskan, kita sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah diberi umur panjang, sudah melewati tahun 2021, sudah bebas dari COVID. Ya. Kita sudah disembuhkan. Kita sudah diselamatkan. Sudah ditolong dalam berbagai hal. Nah, bagaimana cara kita dapat mengucap syukur? Saudara yang diberkati, ada 4 cara untuk kita mengucap syukur sesuai dengan pembacaan kita tadi. Kita akan lihat ayat yang pertama dulu. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan aku.
orang yang suka memberi ucapan syukur, orang yang suka berterima kasih, karena orang itu punya kasih. Amin. Katakan sama-sama kasih. Lihat dong kiri kanan, bilang mengasihi. Yang pertama kasih. Mengapa orang mengucap syukur? Karena dia punya kasih. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ketika saudara sembuh dari penyakit, maka saudara akan undang teman-temanmu. Ayo, mari kumpul teman-teman, kita rayakan. Saya sudah sembuh. 1 peti turun, 2 peti turun. Yang ketiga peti, nah itu dia. Kalau sudah 2 peti, pasti ada 3 peti. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan itu. Bukan cara mengucap syukur seperti itu. Orang yang mengasihi Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Saya mencatat di sini dalam Matius pasal 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27, itu bunyinya sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Orang yang mengasihi Tuhan itu punya kasih, dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan aku. Bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Caranya adalah yang pertama dengan kasih. Punya dasar kasih. Kalau saudara punya kasih, maka saudara akan mengasihi atau mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih apa? Kurang keras, Bu. Pakai bahasa Kupang. Kasih sonde boleh, Abu Nawas. Kasih sonde boleh, Abu Nawas. Nah itu dia. Waktu itu sayang, Rasul Paulus sudah sampai di Soe. Kalau dia sampai di Soe, dia tulis ini. Maka kitab ini bukan namanya kitab Roma, kitab Soe mungkin. Hendaklah kasih sonde boleh Abu Nawas. Nah gitu ya. Kasih jangan berpura-pura. Menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan itu tulus. Ya, jujur. Jangan pura-pura. Kasih yang benar-benar dari Tuhan. Orang yang punya kasih senantiasa datang kepada Tuhan dan menaikkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Yang kedua, kita akan lihat dalam ayat yang kedua. Yang kedua, dalam ayat yang kedua. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka, garis bawah ini, seumur hidupku aku akan berseru kepada, seumur hidup. Selain punya kasih, punya kesetiaan. Kalau bicara seumur hidup datang kepada Tuhan, dia begitu setia. Amin. Kasih dan kesetiaan adalah buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22, di situ dikatakan, itu adalah buah-buah roh. Ada 3 makna setia ya. Setia itu dapat dipercaya. Pegang teguh pada janji. Ayo coba lihat dulu kiri kanan yang sudah menikah ini, yang sudah jadian lah, yang sudah jadian coba lihat. Setia itu pegang teguh kepada janji, komitmen. Dia tetap berkomitmen. Jadi kalau yang mau menikah biasanya udah berdiri berhadap-hadapan sambil pegang tangan, baru mulai mengucapkan janji nikah. Alan belajar sekali ya. Berarti mulai
sampaikan janji nikah. Aku tetap setia kepadamu, baik suka maupun duka, dalam keadaan senang ataupun tidak, ya kan gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pegang teguh kepada janji, itu kan punya hubungan yang erat dengan yang namanya CINTA. Apa artinya? Woi, sayang mama enggak ada. Kalau mama ada, wah luar biasa. Semoga rekaman ini nanti dia akan lihat. I love you, Mom. Pegang teguh hubungan, punya erat antara cinta dan kesetiaan. Ya. Jadi cinta dan kesetiaan itu sama-sama memiliki arti ya. Keduanya punya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Ada orang yang bilang kasih tanpa cinta atau kesetiaan tanpa cinta itu bagaikan sayur tanpa darah. Wow. Haleluya. Kalau saudara bilang setia, tapi saudara tidak mencintai, seperti sayur tanpa. Kalau saudara bilang cinta, tapi saudara tidak setia, seperti itu. Jadi cinta dan kesetiaan itu punya hubungan. Amin. Yang anak muda-mudi bagaimana? Coba lihat kiri kanan bilang. Ngomong dong. Tawar, gak enak. Kemarin habis vaksin, karena kami vaksin di Korem, setelah itu langsung pergi ke Tiara makan. Saya minta ikan bakar gurami. Atasnya sambal, tutup. Wah, kelihatannya enak sekali. Begitu saya makan, asinnya bukan main. Saya bilang, kasih tahu sama dia, lain kali jangan pakai garam yang itu lagi. Coba ganti garamnya. Karena garamnya dia mungkin terlalu asin. Iya, barangkali kurang asin. Jadi caranya dia nyicip garam itu gini. Begitu ngambil, tawar. Ditaruhin garam. Masih tawar. Asin banget. Kalau terlalu asin juga nggak enak. Harus pas. Mama Raya. Kayak mereka dua. Coba lihat Bapak Raya. Nah, itu yang pas itu. Jadi ada hubungan antara kasih dan kesetiaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, makna dari kesetiaan selain dapat dipercaya, pegang teguh kepada janji, setia itu juga taat. Ada yang sudah lihat YouTube saya? Saya coba bikin TikToknya, saudara. Ya, nanti sebentar lihat TikToknya dan kasih komen. Kalau saya lihat saudara punya nama tidak ada, saya bilang, dia tidak komen saya. Karena pasti kelihatan. Taat. Nanti saudara lihat lebih jelas di TikToknya atau di YouTube-nya. Saudara bisa komen di situ. Kata taat, kalau kita baca dari kiri ke kanan, terbaca. Coba kita balik, baca dari kanan ke kiri. Coba dibaca dari atas ke bawah. Dibaca lagi dari bawah ke atas. Coba baca dari kiri ke kanan, dari menyamping. Menyamping sebelahnya. Tetap taat. Saudara bikin lagi tulisannya bentuk lingkaran. Tetap terbaca taat. Ya, kesetiaan punya makna taat. Taat kalau mau diapakan sekalipun. Kalau orang taat, walaupun mau dimarah, walaupun mau diapakan, dia tetap taat. Makna yang ketiga dari kesetiaan. Ya, kesetiaan ini poin yang kedua. Poin besarnya kesetiaan. Kesetiaan punya 3 makna. Ya, yang ketiga adalah kesetiaan itu orang yang, atau bisa dikatakan orang percaya. Anak Tuhan itu adalah orang-orang yang setia. Dan saya percaya saudara-saudara di sini adalah orang-orang yang
setia. Bukan setiap tikungan ada. Itu beda lagi. Ya, beda lagi di situ. Nah, kemudian tadi satu di ayat yang pertama tentang kasih. Yang kedua, ayat yang kedua adalah kesetiaan. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang apa? Hidup. Aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kehidupan orang yang benar. Orang yang suka mengucap syukur, satu adalah orang yang mempunyai kasih, orang yang punya kesetiaan, dan orang yang kehidupannya benar di hadapan Tuhan. Berjalan di negeri orang-orang benar. Kehidupannya selalu benar di hadapan Tuhan. Itu orang yang suka dan selalu mengucap syukur. Coba saudara cek. Kenapa akhir-akhir ini saya tidak mengucap syukur? Mungkin saudara kurang kasih. Kapan terakhir kali saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Karena tidak berjalan di jalan orang benar. Kapan terakhir kali saudara mengucap syukur? Tidak usah jawab saya. Jawab sama Tuhan. Apa yang kurang dengan saya? Mungkin saya kurang kasih. Mungkin kesetiaan saya kurang. Mungkin saya sudah seperti sayur tanpa garam. Teh tanpa gula. Iya kan? Gak ada manisnya. Sudah hambar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam dengan firman Tuhan membuat kita senantiasa datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Beribadah hari Minggu merupakan salah satu bukti Anda mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang 1 minggu. Amin. Sudah ditolong 1 minggu, hari Minggu datang beribadah. 6 hari Tuhan memberikan waktu untuk kita bekerja. Ibu-ibu paling pintar. Ibu-ibu, benar ya? Saya salut ibu-ibu, pintar sekali. Begitu anaknya, begitu Bapak Gembala datang, opanya datang, dia kasih air minum. Wah, suruh kasih minum buat opa. Kan gitu ya. Nah, begitu opa kasih sesuatu, dia bilang apa buat opa? Kau bilang. Anaknya enggak mau bilang, mamanya paksakan. Kau bilang sesuatu, bilang apa? Ibu maksa anak suruh bilang terima kasih. Ibu sendiri pernahkah bilang terima kasih buat Tuhan gak? Biasa, puji Tuhan. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan, memberikan penghargaan kepada Tuhan karena Tuhan yang telah menolong kita, menyelamatkan kita. Kenapa? Kita harus perlu tanamkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu lebih dari superhero tadi. Lebih dari Spider-Man, lebih dari Superman, lebih dari dari Cemen. Oh, bukan lagi. Kenapa harus lebih dari mereka? Karena mereka adalah tokoh-tokoh fiktif. Tuhan kita sama beritahu saudara. Kita harus berterima kasih kepada dia. Karena dia telah selamatkan saudara. Dia tebus saudara. Dia bebaskan saudara. Dosa saudara diputihkan. Saudara yang berdosa, dia buat menjadi putih. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada seorang tokoh hebat manapun yang mampu memutihkan dosa seperti Yesus. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Kita patut berterima kasih kepada dia. Patut bersyukur kepada dia. Melalui apa? Pujian kita, penyembahan kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Serahkan diri sungguh-sungguh buat Tuhan. Bapak, saya mau melayani Tuhan. Kamu bisa apa? Saya bisa main musik. Silakan. Ini ada alat-alat musik banyak sini. Kita kurang pemain, saudara. Bila perlu antri main gitu. Kalau saudara mau main musik, silakan.
Saya mau melayani Tuhan. Saya bisa apa? Sekolah minggu itu anak-anak sana. Saudara tumpangkan tangan buat mereka. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Pelayanan saudara itu merupakan ucapan syukur kepada saudara, kepada Tuhan. Itu tanda terima kasih bahwa Tuhan memberikan saudara hidup. Tuhan memberikan saudara akal. Tuhan memberikan saudara kepintaran. Tuhan memberikan saudara tenaga. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Jangan cuma suruh anak-anak. Minta terima kasih. Minta terima kasih. Sendiri tidak tahu berterima kasih. Yang keempat, dalam ayatnya yang ke-14. Mari kita baca. Ayat yang ke-14, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan artinya menepati janji. Saudara pernah berjanji apa sama Tuhan? Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong saudara. Amin. Kalau masalahmu sudah diselesaikan oleh Tuhan, ucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau campur tangan sehingga masalahku selesai. Terima kasih karena saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Terima kasih karena saya sudah menyelesaikan proposal saya. Terima kasih karena saya sudah selesai semester 1. Terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena 3 lamaran saya belum dijawab sama Tuhan. Berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan karena orang yang saya taruh di hati saya, dia menolak sampai hari ini. Saudara berterima kasih, jangan galau. Begitu saya datang di kos, kenapa enggak keluar kos? Saya galau Bapak. Bapak 3 kali saya tembak dia, 3 kali dia menolak. Ucap syukur. Kirim dia Bode, terima kasih karena kamu menolak saya. Tapi saya tahu waktu Tuhan pasti. Nyanyi buat dia, amin. Dia langsung balas nyanyi lagi. Saya mau iring kau. Saya mau iring kau sampai selama. Kemanapun kau pergi, ke Soe, ke Korea pun saya tetap iring. Amin. Kita ini orang-orang Korea. Kodi area. Saya tahu di sini banyak orang Korea. Jadi kita harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ke-14 adalah kalau kita bernasar sama Tuhan, kita harus membayar nasar kita dengan sebuah ucapan syukur. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saudara harus bayar nasar saudara. Kalau saudara janji sesuatu kepada Tuhan, saudara harus menepati itu. Ayat yang ke-14 dikatakan, aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Bayar nasar saudara itu merupakan tanda ucapan syukur. Saya mau serahkan anak saya. Ketika saudara melakukan itu bayar nasar saudara. Itu ucapan syukur saudara. Saya mau iring Tuhan. Saudara melakukan itu. Saudara membayar nasar saudara. Kenapa? Tuhan sudah menolong saudara di ayat-ayat yang sebelumnya. Dililit oleh maut. Ikatan-ikatan maut melilit saudara. Tetapi saudara dilepaskan. Datang dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.